Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat tentang permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian yang akan dibahas di sini ya. Masalah penelitian sebagai dasar mengapa penelitian kita lakukan. Nah, kita harus tahu kita ingin melakukan penelitian di bidang apa, gitu ya. Kenapa sih kita melakukan penelitian itu? Pasti ada hal yang mendasar, yang mungkin menjadi permasalahan inti. Nah, permasalahan ini nanti kita bisa tuangkan di dalam latar belakang penelitiannya kita, gitu ya. Kita bisa ceritakan di dalam latar belakang penelitian kita. Dan di dalam latar belakang penelitian ini, ya bisa dimulai dari yang bersifat general terlebih dahulu, baru kemudian mengerucut ke permasalahan yang spesifik yang lebih kita ingin teliti. Nah, ini makanya dari awal ya, pada saat kita sudah menentukan sebuah judul, intinya seperti itu ya. Kita ingin meneliti terkait dengan judul tersebut, kita sudah tahu apa yang akan kita bahas. Ketika nanti di dalam latar belakang itu bisa dituangkan. Nah, kemudian di dalam permasalahan tersebut terkait dengan permasalahannya, tentunya kita akan yang namanya mencari sebuah pemecahannya. Ya. Penelitian itu gunanya untuk seperti itu. Makanya ada penelitian, kita mencari tahu masalahnya di mana dan bagaimana cara penyelesaian masalah itu. Penyelesaian masalahnya bagaimana. Nah, pemecahannya bagaimana. Nah, ini terkadang ini suka terjadi. Ya. Ada masalahnya benar, pemecahannya benar. Ada yang masalahnya sudah benar, tapi pemecahannya salah. Ada juga masalah yang salah. Kita tidak bisa mengidentifikasi masalah itu dengan benar, ya, sehingga masalah kita yang kita teliti jadi salah. Pemecahannya bisa saja jadi benar, gitu ya. Kemudian masalahnya mungkin salah, bukan itu masalahnya. Tetapi akhirnya pemecahan masalahnya jadi juga salah. Nah, ini ya, jadi makanya kita perlu mengidentifikasi masalah itu dengan benar supaya kita mencari solusi atau pemecahan masalah itu bisa juga jadi dengan benar. Permasalahan penelitian ya terkait dengan sumber permasalahannya. Bersumber dari kehidupan sehari-hari ya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan adanya penyimpangan ya, antara pengalaman dan kenyataan. Yang kedua, terjadi penyimpangan antara rencana dan kenyataan. Atau mungkin terdapat pengaduan dari masyarakat. Adanya persaingan antara kompetitor A dengan B, segala macamnya. Dan macam-macam ya. Bukan hanya ini hanya sekedar contoh saja. Kemudian bersumber pada buku atau penelitian sebelumnya. Tentunya Ibu suka bilang ke kalian, coba lihat banyak jurnal, baca banyak jurnal ya. Yang pertama yang harus kalian baca itu jurnal yang berkaitan dengan judul yang sama. Ya, judulnya hampir sama. Kemudian yang kedua, jurnal yang berkaitan dengan tempat penelitiannya. Nah, jangan-jangan banyak nih orang yang meneliti di tempat yang kalian ingin teliti. Pernah ada permasalahan apa saja di situ? Kita bisa lihat, ya. Nah, untuk apa? Untuk penyempurnaan bisa, ya, untuk kita sempurnakan lagi penelitiannya. Mungkin sebelumnya belum dibahas dari A sampai Z, ya baru sampai F. Nah, berarti kita harus melanjutkan penelitian tersebut. Kemudian untuk verifikasi bisa juga bahwa memang terjadi seperti itu,
Dan untuk mengembangkan lebih lanjutnya lagi ya, strategi untuk yang ada di masa depan seperti apa. Bisa juga. Kemudian, permasalahan yang baik itu seperti apa ya? Nah, yang pertama, bermanfaat. Kira-kira nantinya bisa nggak ini bermanfaat? Ya, penelitian ini bisa nggak bermanfaat? Nah, kemudian ya ini penelitian ini memang bisa kita nilai ya. Apakah penelitian tersebut bisa bermanfaat untuk banyak orang? Apakah penelitian tersebut bisa bisa menimbulkan sesuatu kebaikan gitu ya. Nah, yang kedua, dapat dilaksanain. Kira-kira bisa nggak dilaksanain penelitiannya? Bagaimana teorinya dari peneliti, ada atau tidak? Kemudian waktu yang tersedia, bagaimana tenaga yang tersedianya, dananya udah tersedia apa belum? Faktor-faktor pendukungnya seperti apa? Ada nggak datanya? Boleh diizinkan nggak dari pihak yang berwenang? Banyak beberapa penelitian yang terkendalanya malah yang nggak ada izin ya, atau tidak diizinkan dari pihak perusahaan. Makanya ketika kalian ingin melakukan penelitian, sebelum melakukan penelitian di tempat itu, sebelum kalian ACC judul, kalian harus bikin surat juga ya terkait kalian ingin melakukan penelitian dengan judul bla 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 di perusahaan tersebut. Langsung kirim. Kalau dia misalkan menjawab oke, boleh gitu ya untuk melakukan penelitian ini, data yang diinginkan apa saja, kalau misalkan diperbolehkan silakan. Tapi kalau misalkan memang itu nyangkut ya istilahnya, boleh penelitian tapi judulnya jangan itu. Nah, boleh kalian rubah judul, silakan rubah judul. Kalau kalian memang pengen tetap di perusahaannya itu. Ya, atau kalian ingin pertahankan judul tapi pindah perusahaannya, jangan yang di situ. Ya, cari tempat lain. Itu ya alternatif kalau memang terjadi seperti itu. Kemudian adanya faktor pendukung. Faktor pendukung misalkan datanya, izinnya ya. Itu perlu. Kemudian selanjutnya judul penelitian. Setelah permasalahan kita identifikasi dengan tepat, langkah berikutnya adalah kita memberi judul penelitiannya kita. Ya. Nah, misalkan orientasi singkat. Contohnya analisis kualitas pelayanan jasa perbankan. Ini singkat sekali. Ya. Contoh saja. Kemudian berorientasinya jelas. Ya, jenis penelitiannya terkait dalam apa, ya. Objek yang ditelitinya apa sih kira-kira, siapa? Kemudian subjek penelitiannya siapa? Lokasinya di mana? Waktunya kapan? Nah, contohnya jadi analisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan nasabah ya pada bank-bank pemerintah di mana, tahun berapa. Itu. Nah, ini jelas. Atau bahkan sampai ada yang periode bulan. Tuh ya, ada juga. Setelah itu, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah. Ya, yang pertama, masalah harus dirumuskan dengan jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Rumusan masalah hendaknya dapat mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, rumusan masalah hendaknya dinyatakan dengan kalimat tanya. Nah, beberapa kesalahan yang terjadi dalam memilih permasalahan penelitian. Yang pertama, permasalahan penelitian tidak diambil dari akar masalah yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan kemampuan peneliti, baik dalam penguasaan teori, waktu, tenaga, dan dana. Kalau yang seperti ini, kalau tidak sesuai, mendingan tidak perlu dilakukan di sini. Gitu ya. Jadi ya harus disesuaikan saja. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang akan dipecahkan tidak sesuai dengan faktor-faktor pendukung yang ada. Ini beberapa contoh permasalahan terkait dengan permasalahan penelitian. Kemudian pembatasan masalah.
setelah kita mengetahui masalahnya apa saja gitu ya, kita harus melakukan pembatasan masalah loh. Karena harus fokus dan lebih spesifik. Karena tentunya kalau kita ngelihat satu perusahaan itu kan banyak banget dari A sampai Z, mungkin nggak akan pernah ada habisnya permasalahan, ya nggak? Ya, di dalam satu perusahaan banyak banget. Kalau kalian akan teliti semua itu akan membuat peneliti juga kehabisan waktu, apalagi kalau kalian di timing gitu ya. Dalam waktu 1 semester misalkan harus sudah selesai. Kalau nggak ya nambah lagi, kan nggak mungkin semua variabel kalian teliti di dalam permasalahan tersebut. Makanya perlu adanya yang namanya pembatasan masalah. Agar penelitian dapat mengarah ke inti masalah yang sesungguhnya, maka diperlukan pembatasan daripada penelitian ya. Jadi kita harus tahu inti masalahnya apa. Nah itu. Ini terkait dengan materi soal aja. Nah, kita hanya membahas itu saja ya. Hanya membahas itu saja. Nah, nanti Ibu akan share ke kalian coba ya RTM-nya ya. Untuk pertemuan keempat ini, tugasnya masih sama. Jadi kalau misalkan kalian belum menyelesaikan yang kemarin, mesti bisa ya, diselesaikan terlebih dahulu terkait dengan hipotesis. Nanti kalian bisa kerjain, banyak baca gitu ya. Terus dirumuskan masalah dan juga susun hipotesisnya sesuai dengan apa yang Ibu berikan di WhatsApp group ya. Nah itu masih bisa kalian kerjain karena dikerjakan dikumpulkannya nanti pada pertemuan kelima gitu. Nah itu pertemuan kita yang untuk hari ini memang cuma sebatas tentang perumusan masalah aja gitu ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.